Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai penahanan dua tersangka di Polda Jatim telah hadir di studio Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Mangera. Selamat malam Pak Frans. Selamat malam Metro TV, selamat malam juga kepada pemirsa Metro TV dimanapun berada. Oke Pak Frans, apa sebetulnya pertimbangan dari polisi kemudian melakukan penahanan terhadap TS dan juga SA? Ya, kita tidak pernah lepas ya dari ketentuan aturan hukum yang berlaku, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, syarat subjektif dan syarat objektif penyidik melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Walaupun memang kita melihat bahwa kasus ini adalah mempengaruhi situasional yang ada, tetapi polisi sekali lagi terus berpijak pada ketentuan aturan hukum yang berlaku. Unsur subjektif dan objektif apa saja yang kemudian sudah terpenuhi sehingga membuat polisi menahan TS dan juga SA? Syarat objektif bahwa ancaman hukuman pasal 28 ayat 2 itu di atas daripada 5 tahun. Sehingga syarat objektifnya terpenuhi bahwa yang bersangkutan diancam di atas 5 tahun pada kasusnya. Kemudian syarat subjektifnya penyidik berpendapat bahwa tersangka ini kalau tidak kita lakukan penahanan akan melakukan perbuatannya lagi, dikhawatirkan melarikan diri dan saya kira akan menghilangkan barang bukti. Walaupun memang kita setelah melakukan kita menyita beberapa alat bukti yang ada, tetapi ada beberapa hal yang kita akan buka lagi karena kasus ini adalah dinamis. Kita mengatakan berkali-kali bahwa ada lagi potensi-potensi yang lain yang bisa kita buka kan. Ya. Kasusnya ini dinamis. Sebetulnya sejauh ini peran dari TS dan juga SA ini seperti apa? TS dan SA adalah dua orang yang melakukan penyebaran di informasi di dunia maya, baik melalui grup WhatsApp maupun juga disampaikan ke media yang sudah kita sita di media sosial di Facebook, Twitter, dan Instagram terhadap apa yang dilakukannya. Mereka menyebarkan konten seakan-akan tidak sesuai dengan fakta sehingga menyebabkan terprovokasinya massa yang ada berkumpul 750 sampai 1.000 orang di luar asrama Papua yang mengakibatkan situasional pada saat itu terjadi hal yang kita anggap bahwa ini akan mempengaruhi situasi kondisi yang ada di wilayah Jawa Timur. Nah, dalam pemeriksaan sebagai tersangka terhadap TS dan juga SA, apakah keduanya sempat juga mention ataupun menyebutkan ada nama-nama lain yang juga ikut terlibat dalam kasus diskriminasi ini? Di dalam video itu yang sudah kita sita, ada 6 video yang sebenarnya kita sita dan ada beberapa gambar yang kita sita baik melalui televisi maupun media sosial. Nah, di dalam gambar itu memang Tri dan SI ini yang kita fokuskan terhadap ucapannya. Tetapi ada gambar lain yang memang akan kita lakukan penyelidikan terus dan penyidikan. Karena penyidikan masih berlangsung. Terhadap apa yang diucapkan yang lain, yaitu ada orang yang lain yang juga berkerumun di situ yang juga ini sudah teridentifikasi Pak? Nah, ini penyidik masih berjalan. Artinya saya sudah mengatakan dari awal bahwa dinamis penyidikan ini akan terus berkembang sesuai dengan situasi pada apa yang kita temukan di lapangan, misalnya konten-konten dan video yang tadi. Artinya masih terbuka kemungkinan untuk penetapan tersangka baru lainnya mengenai kasus ujaran kebencian ini? Masih ada, tetapi itu nanti akan dirumuskan oleh penyidik dalam rangka membuka kasus ini. Karena kasus ini terus terang aja, selain juga mendapat sorotan dari masyarakat, kita tidak ingin bahwa kepolisian tidak melakukan hal yang sesuai dengan apa yang ada, tetapi sekali lagi kita berpijak pada ketentuan aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu kita tidak ingin tergesa-gesa terhadap penetapan tersangka ini. Kita betul-betul sesuai dengan apa yang menjadi pijakan kita. Oke, sesuai dengan fakta hukum yang terjadi seperti ya Pak Frans. Tapi kita akan lanjutkan kembali perbincangan mengenai hal ini. Nah, Pak Frans, tadi kita sudah lihat bagaimana situasi terkini di Papua. Ini Kapolri dan Panglima TNI bermarkas di Jayapura, Papua selama beberapa hari ke depan. Ini apa sih Pak sebetulnya tujuan dari Kapolri dan juga Panglima TNI sampai bermarkas di sana? Saya kira ada hal ya sebenarnya disampaikan oleh beliau-beliau dalam rangka berkantor di Papua. Tetapi yang ingin kami sampaikan selaku Kabid Humas Polda Jawa Timur bahwa situasional yang ada di Jawa Timur pun harus juga mendukung di dalam pelaksanaan nanti pada saat beliau mengambil keputusan ataupun dalam rangka melihat bahwa kepentingan daripada Papua ini juga disokong oleh semua wilayah termasuk Jawa Timur. Oke, kita kembali pada kasus yang kemudian sedang ditelusuri oleh Polda Jatim. Masih mengenai TS dan juga SA. Pada saat pemeriksaan terhadap tersangka, kedua tersangka ini, apakah mereka menyatakan ujaran bernada rasialis ini spontan dilakukan atau memang by skenario ataupun ada skenarionya? Apa yang sudah dikeluarkan itu yang sudah sampai ke publik dan dikonsumsi oleh masyarakat adalah tanggung jawab dalam Undang-Undang ITE.
sebenarnya. Dia sampaikan secara tidak sengaja atau sengaja, tetapi dampaknya sudah berkembang sejauh mana penyebab daripada kejahatan itu sendiri. Nah, oleh karena itu kita menjerat yang bersangkutan dengan pasti bahwa 28 ayat 2 ini kita kedepankan dalam rangka kita menjerat yang bersangkutan. Karena kalau dia menyampaikannya secara sadar atau tidak sadar, tetapi sudah terlanjur, sudah sampai ke publik dan dikonsumsi oleh masyarakat, apalagi berdampak pada kejadian tanggal 16. Nah, ini yang menjadi fokus kita, bahwa kita tidak akan jauh daripada apa yang menjadi dasar kita dalam rangka kita melakukan penyidikan. Tapi ini penahanannya akan dilakukan sampai berapa hari ke depan, Pak? 20 hari ke depan ya, sesuai dengan penyampaian tadi oleh Pak Wakapolda selaku Ketua Tim, beliau menyampaikan bahwa kita telah menahan keduanya secara pasti di Polda Jawa Timur sampai 20 hari ke depan dalam rangka penegakan hukum. Oke, tadi Pak Frans sudah mengatakan bahwa ini kasusnya sangat dinamis sekali, masih ada kemungkinan penetapan tersangka baru lainnya. Mengenai pihak yang menyebarkan video ataupun merekam video, apakah itu juga ikut ditelusuri oleh Polda Jatim? Di dalam Undang-Undang ITE, mereka yang sengaja menyebarkannya, kemudian tanpa melihat dulu apakah konten ini berbahaya, apakah tidak bagi kepentingan umum, apakah konten ini sebenarnya hoax ataukah benar, itu harus dilakukan pengecekan dulu. Nah, mereka yang membuatnya, mereka yang menyebar, dan mereka yang juga ikut bersama-sama turut serta ini akan kita kenakan juga. Oleh karena itu kami dari awal sudah mengatakan bahwa dinamisasi daripada penyidikan ini akan terus berkembang sesuai dengan fakta-fakta yang kita temukan pada konten dan video yang sudah kita sita. Oke, ada 6 video yang saat ini kemudian sedang dibandingkan oleh polisi untuk kemudian mengetahui tersangka-tersangka lain di luar TS dan juga SA, seperti itu, Pak. Kita sudah melihat ya bahwa kita lakukan perbandingan antara satu video dengan video lainnya dengan membandingkan orang sebenarnya. Nah, kita masuk kenapa kita mengambil TS dan SA dulu? Karena yang bersangkutan inilah yang secara jelas dan betul-betul kita bandingkan dengan forensik kita bahwa ini sudah fakta yang ada, tetapi mereka-mereka yang bergulir dalamnya, mereka yang menyebarkan, mereka yang ikut mendesain, mereka yang juga ikut melakukan penyebaran di media sosial, ini yang akan kita lakukan juga pengejaran dan sekaligus juga kita membuktikan bahwa di dalam penegakan hukum pada siapa saja ini juga akan kita jerat. Oke, bagaimana dengan kasus lainnya, terutama dalam mengenai dugaan pengerusakan bendera merah putih? 63 saksi yang sudah kita periksa, diantaranya adalah 42 dari adik-adik kita mahasiswa Papua dan selebihnya eksternal dari mereka ya. Ada 21 orang dari mereka, jadi jumlahnya 63. Ada 2 saksi yang melihat langsung. Dua saksi melihat langsung. Apa yang kemudian orang dilihat? Yang memindahkan dari bendera itu kepada di awal tempatnya dan kemudian memindahkan ke tempat lain. Tetapi setelah kita melakukan pendalaman kepada 2 orang itu dan ternyata mereka tidak mengenal secara spesifik. Misalnya contoh, tidak bisa menggambarkan tinggi badannya, kemudian lain sebagainya yang berkaitan dengan ciri-ciri orang yang meletakkannya. Sehingga ini terus kita cari saksi-saksi dan juga menggunakan juga tentunya teknis kepolisian yang nanti mungkin saya tidak akan buka di ruang publik ini yang juga akan kita gunakan dalam rangka pembuktian. Artinya sejauh ini bukti yang mengarahkan bahwa adakah pengerusakan bendera merah putih atau tidak ini masih kemudian minim atau bagaimana, Pak? Saksi sudah cukup ya. Kita akan terus menggali saksi ini. Tetapi yang kita buktikan adalah saksi kategori saksi yang betul melihat, mengalami dan menyaksikan sendiri apa yang terjadi pada saat itu. Dari 63 saksi yang diperiksa? Kalau dari adik-adik mahasiswa mengatakan, ya kami tidak tahu. Nah, tapi yang kita masih melihat bahwa dari eksternal di luar daripada asrama inilah yang bisa kita lakukan juga pendalaman. Karena ada 2 orang tadi yang saya katakan, mereka melihat tapi belum bisa menggambarkan. Nah, oleh karena itu kita harus mendukung betul saksi yang ini dalam rangka kita melihat bahwa si A atau si B atau si C yang memindahkan peletakan daripada bendera itu. Oke, artinya untuk pengarahan arah ke penetapan tersangka sampai sejauh ini polisi masih terus melakukan pendalaman dan belum kemudian mendapatkan bukti yang cukup kuat untuk menetapkan tersangka terutama untuk kasus pengerusakan bendera merah putih. Kita mohon doa lah, kita sudah bekerja secara profesional nih, artinya bahwa akuntabilitas Polri dipertaruhkan di sini dalam rangka kita melihat membongkar daripada kasus ini. Kita mohon doa dan dukungan
dukungan daripada publik agar kasus ini bisa selesai. Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita memeriksa ini sudah 63 dan kemudian akan kita compare dengan teknis kepolisian yang belum saya buka di ruang publik ini, dan juga harapan. Tapi teknik kepolisian seperti apa sebetulnya Pak Frans? Nantilah itu. Nantilah, salah satunya adalah membuka ruang yang sebenarnya belum bisa kita buka di sini. Oke. Tapi ini kan kasus kemudian berjalan paralel dalam kemudian penyidikan dan penyelidikan seperti itu. Apakah ada kasus yang diprioritaskan atau ini dua-duanya memang kemudian menjadi prioritas untuk sama-sama kemudian menegakkan hukum? Sesuai dengan perintah Presiden ya, kemudian Menko Polkam juga dan Kapolri, Bapak Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Dr. Andes Luki Hermawan sudah menyatakan bahwa kita akan konsisten terhadap penegakan hukum yang ada. Artinya kalau ini adalah parsial yang kita lakukan secara bersama-sama untuk melihat bahwa penegakan hukum A dan penegakan hukum B tidak ada yang dipisahkan. Ada sebab akibat, ada teori kausal atau sebab akibat yang terjadi dalam satu tindak pidana, semua akan diungkap. Tetapi ada satu hal yang masih memang kesulitan kita, karena di dalam hal mereka yang melihat, menyaksikan ini yang masih lemah di dalam pembuktian kita dan fakta-fakta yang bisa kita angkat. Oke, agenda berikutnya untuk kasus diskriminasi sudah ada 2 tersangka yang ditahan. Agenda berikutnya langkah dari polisi akan seperti apa yang ditempuh? Kita akan terus melihat ya bahwa kepentingan Papua ini kepentingan kita semua. Di 38 kabupaten kota, 39 Polres dan Polresta, kita menggaungkan bahwa tidak ada yang namanya intimidasi, tidak ada yang namanya diskriminasi. Oleh karena itu kita mengatakan kepada seluruhnya, pejabat-pejabat di Jawa Timur menyampaikan bahwa mereka siap untuk mendukung daripada pelaksanaan daripada siapa saja yang datang ke Jawa Timur. Termasuk Ibu Gubernur Kapolda Jawa Timur sudah menyampaikan itu. Dan semua bupati, wali kota juga menyatakan bahwa tidak ada diskriminasi dan kita melindungi semua saja, termasuk adik-adik kita Papua. Dan ke depan, apa yang dilakukan oleh Polri adalah bagaimana menjaga situasi UNIL ke depan ini lebih baik lagi dalam hal bagaimana kita melihat bahwa kepentingan Indonesia bukan hanya Jawa Timur saja, tetapi juga kepentingan semua anak bangsa. Tapi khususnya untuk wilayah Jawa Timur, suasananya sudah kondusif, sangat keamanan, kondusif. Kemudian sudah bisa dipastikan untuk semua warganya ya, seperti itu? Sangat kondusif. Oke, baik Pak Frans Barung Mayora, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Terima kasih.